Saudara-saudara, saya di sini ingin menegaskan kembali bahwa saya ucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau 2 kali mengalahkan saya, tapi memang harus diakui insting politik Pak Yusril cukup tajam. Tapi, itulah. Walaupun saya pernah dikalahkan oleh Pak Joko Widodo, tetapi yang penting rakyat Indonesia yang menang, saudara-saudara sekalian. Dan dengan kenegarawanan beliau, dengan kepemimpinan beliau, dengan insting politik yang tidak banyak terdapat di elit Indonesia, begitu beliau kalahkan saya, beliau ajak saya untuk bergabung, untuk bersama-sama melayani dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan insting saya waktu itu mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu lama. Saya memutuskan untuk bergabung bersama Pak Joko Widodo demi masa depan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dalam perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh pecah belah lagi. Kita harus bersatu. Berbeda itu baik, di ujungnya kita harus bersatu dan bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, di ujungnya kita harus bersatu. Kita harus bekerja sama. Tidak ada jalan lain. Saya di mana-mana bertekad untuk bekerja demi kerukunan. Persaingan politik itu adalah baik, tapi tidak boleh jadi permusuhan politik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari perkembangan negara-negara lain. Marilah kita lihat apa yang terjadi di negara-negara saudara-saudara kita. Lihat yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Libya, di Tunisia. Lihat. Kita tidak boleh. Perbedaan politik, demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Jangan ikut-ikut demokrasi bangsa lain. Jangan ikut-ikut demokrasi yang caci maki, demokrasi yang menganjurkan kebencian, yang hanya mau menang sendiri. Tidak, semua partai di seluruh Indonesia terdiri dari patriot-patriot dan dari orang-orang baik. Di semua partai ada juga orang-orang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bekerja sama, marilah kita bersatu, marilah kita memikirkan rakyat kita, marilah kita bekerja untuk rakyat kita yang tercinta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya merasa dekat dengan PBB. Ya. Lahirnya tanggal 17 Juli. 17, 1 sama 7, 8.
kebetulan saya ini selama hidup saya itu angka 8 selalu muncul. Sampai saya diberi sandi waktu di tentara, saya disampaikan sandi saya itu 08. Jadi tidak heran kalau walaupun pernah berpisah beberapa kali, tapi ujungnya di saat kritis PBB bersatu kembali dengan saya. Kemudian saya lihat ada angka 13 ya. Nomor urutnya 13. Jadi ada 2 angka dalam hidup saya. 8 dan 13. Saya dulu pernah menjadi komandan batalion 328. Batalion waktu itu batalion terbaik di Republik Indonesia. Pak Agus tadi juga lulusan 328. Pak Agus tadi ini jago perang. Jadi saudara-saudara, 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Jadi ada 8, ada 13, tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB, saya merasa nyaman, saudara-saudara sekalian. Itu kalau saya di PBB, kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana Gus. Jadi saya kira demikian, karena di sini nggak ada kopi, jadi saya persingkat aja pidato ini ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit lagi. Terima kasih Pak Yusril. Saudara-saudara, tadi kita bersatu dan di depan ini yang duduk ini adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Juga di sini putra putri terbaik. Dan itu yang kita butuhkan. Kita harus mempersatukan the best brains, the best and the brightest di Republik ini. Yang terbaik, yang terhebat di Republik ini harus kita persatukan. Jadi saudara-saudara, insya Allah pada saat dan kita bila mana kita nanti mendapat mandat, saya bertekad mengumpulkan putra putri yang terbaik di Republik Indonesia ini, saudara. Dan saya kira di sini Profesor Yusril sudah terbukti. Saya kenal beliau lama, waktu kita masih muda. Pak Yusril masih muda. Waktu reformasi, ya, mungkin ada cerita-cerita yang tidak diketahui. Beliau salah satu orang kunci dalam reformasi. Dan apapun, beliau juga saksi. Prabowo Subianto, walaupun bagian dari Orde Baru, saya pun mendukung reformasi, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya kita lihat dalam sejarah di dunia, saudara-saudara, mungkin satu-satunya tentara yang mundur dari politik secara sukarela adalah Tentara Nasional Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita keluar dari politik dengan sadar, karena waktu itu kita mengerti Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Dan karena itu hubungan kita lama. Terima kasih Pak Yusril. Insting Bapak jadi tambah semangat saya. Saya dengar beliau walaupun beliau Islam yang soleh, tapi saya dengar beliau juga ada sedikit-sedikit apa itu hubungan-hubungan khusus.
Katanya beliau juga suka samedi malam-malam. Habis sembahyang samedi. Jadi ya, saya tambah semangat. Terima kasih. PBB dan Profesor Yusril sangat berpengalaman mendukung capres yang menang. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya mau tutup dengan pantun. Mendayung sampan ke tengah samudra. Sampan didayung jangan sendiri. Orang pinter bernama Yusril Mahendra. Ayo kita berjuang untuk kemajuan NKRI. Pantun kedua. Makan sirih dikunyah sendiri. Sirih dikunyah sambil bertamasya. Hari ini PBB menyatakan dukung saya jadi calon presiden RI. Demi kemenangan rakyat Indonesia. Nah, ini untuk semua.